Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Salam, nama saya Kera Prajalia Nababan. Ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dalam Roma 6 ayat 2-3. Begini firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kesehatan, napas kehidupan, sehingga pada hari ini kita dipertemukan dengan kasih karunia daripada Tuhan. Meskipun kita bisa bertemu lewat handphone seperti sekarang ini adik-adik. Jadi walaupun situasi sekarang kita menghadapi masa pandemi COVID-19, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap memuji nama Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, Tante yakin dan percaya tadi bangun tidur semua adik-adik yang cinta Tuhan Yesus pasti sudah terlebih dahulu menyapa Tuhan Yesus. Benar nggak? Benar. Jangan kita bangun tidur langsung cari HP, tetapi cari siapa ya? Cari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati, Tante. Amin. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum menyapa Tuhan Yesus tadi bangun tidurnya, dan teman-teman yang sudah juga menyapa Tuhan Yesus, mari sama-sama kita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih dahulu kita harus bawa doa kepada Tuhan supaya masa pandemi global yang kita hadapi pada saat ini cepat berlangsung, supaya kita bisa bertemu kembali di dalam apa? Iya, di mana tuh? Di gereja, Tante. Gereja itu rumah siapa ya? Rumah Tuhan. Tante yakin dan percaya kalau kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan doa dan permohonan kita. Amin. Amin. Tante mau menyapa dulu ya, tadi belum ada Tante sapa anak sekolah minggu yang ada di 4 gereja yang ada di Pulau Batam, yaitu di KPA. Tante mau sapa dulu ya. Shalom adik-adik di KPA Bukit Zaitun. Shalom, Tante. Shalom adik-adik yang ada di Jericho. Shalom, Tante. Bagaimana ya dengan yang ada di Apiari? Shalom adik-adik yang ada di Apiari. Shalom, Tante. Oh, ternyata ada satu lagi yang berada di diaspora. Shalom adik-adik yang berada di diaspora. Shalom, Tante. Semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Allah dahsyat. Yes. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita lebih sungguh-sungguh. Jangan malu. Karena apa? Karena Tuhan senang dipuji dan dimuliakan. Kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Semuanya ya, dibuka mulutnya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
berdoa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat berkat Tuhan sepanjang malam kami dapat menghirup udara dengan yang luar biasa di pagi ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami akan mulai pada sekolah minggu kami ya Bapak. Berkati kami, biarlah Tuhan Yesus kami dapat bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Bapak, guru-guru sekolah minggu kami. Berkati juga ya Tuhan Yesus, teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Biarlah bersuka cita dalam ibadah sekolah minggu online. Ya Bapak, inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus. Ampuni dosa yang kami perbuat Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini Menara Babel. Apa adik-adik? Sekali lagi, Menara Babel. Oke, kita lanjut ibadah kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Satukanlah hati kami. Semuanya penuh sukacita, kita angkat pujian kita. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu.
hukum Taurat. Hukum Taurat kita pada hari ini yaitu hukum Taurat yang ketiga. Tante yakin semua pasti tahu kan bunyi hukum Taurat yang ketiga? Kita sama-sama mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Jangan lupa ya. Adik-adik, masih ada sukacitanya? Masih. Coba kita tepuk Yesus. 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 Yes. Iya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante yakin adik-adik pasti sudah menyediakan terlebih dahulu Alkitab di depannya. Benar kan? Iya. Kalau kita mau baca firman Tuhan, kita harus menyediakan apa yang akan kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Rukun cinta. Semuanya kita angkat pujian ya. Cinta satu sama lain itulah menyatukan. Rendah hati serta bersama itulah menyatukan. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Sekali lagi kita sama-sama menyanyikannya. Cinta satu sama lain itulah menyatukan. Rendah hati serta bersama itulah menyatukan. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Halo adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Tante Fikar pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu secara khususnya, supaya mereka Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Adik-adik silakan dibuka Alkitabnya, kita baca ayatnya bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur,
dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang baik, kakak akan menjelaskan isi dari firman Tuhan pada hari ini. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, dilipat tangannya, dipasang telinganya. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, siap adik-adik? Oke. Pada zaman dahulu, di bumi semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Suatu hari, semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Kemudian mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Hari demi hari mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Tetapi Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Padahal Tuhan ingin manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Sekarang kota itu disebut Babel, yang artinya kacau. Karena itulah sampai sekarang kita di bumi memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda. Halo adik-adik, hari ini kakak mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Siapa yang mau jadi orang terkenal? Ayo angkat tangannya. Pasti semua adik-adik di rumah pasti ingin jadi orang-orang yang terkenal. Pasti ingin jadi orang-orang yang hebat. Pasti jadi ingin orang-orang yang sukses. Adik-adik, pasti ada juga di antara adik-adik semua yang ingin menjadi orang yang terkenal. Sama seperti film kartun kesukaan adik-adik ini. Siapa yang pernah nonton film SpongeBob? Wah, kalau adik-adik ada yang suka dengan film SpongeBob, pasti ingin terkenal juga seperti SpongeBob. Sekarang, yang kedua, siapa yang ingin menjadi Doraemon?
Doraemon bisa mengeluarkan benda-benda ajaib dari kantong ajaibnya. Doraemon sangat terkenal. Banyak yang menyukai Doraemon. Kenapa? Karena Doraemon bisa terbang kemana-mana, dimanapun dan bagaimanapun dia bisa mencapai tempat-tempat yang dia sukai. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar yang ada di belakang kakak, yang ada di belakang tante, bagaimana tadi orang-orang yang berhasil selamat dari bahtera Nuh yang ditolong oleh Tuhan Allah, mereka ingin berusaha untuk menjadi orang-orang yang terkenal. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah, mereka sudah dibantu oleh Tuhan Allah keluar dari bahtera Nuh, tetapi mereka itu ingin menjadi orang yang lebih terkenal lagi. Mereka ingin menjadi orang yang lebih sukses lagi. Mereka ingin menjadi orang yang lebih hebat lagi. Sehingga apa adik-adik? Mereka hari demi hari mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Setiap hari mereka bekerja untuk membangun menara, sehingga akhirnya menara mereka yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Akan tetapi adik-adik, Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Kira-kira kenapa ya adik-adik Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka? Tuhan tidak menyukai perbuatan bangsa itu karena apa? Karena mereka tidak ingin tersebar ke setiap daerah-daerah yang Tuhan tentukan. Mereka tidak mau tinggal di tempat yang berbeda-beda, sehingga Tuhan marah. Kemudian Tuhan meruntuhkan dan menghancurkan menara yang sudah dikerjakan oleh bangsa itu pada saat itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adik-adik, kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan murka kepada bangsa yang sudah diselamatkan itu? Ternyata adik-adik, Tuhan itu tidak mau kalau anak-anaknya menjadi orang-orang yang sombong. Ternyata adik-adik, kenapa Tuhan Allah meruntuhkan menara tersebut? Karena Tuhan Allah tidak mau kalau setiap anak-anaknya, setiap bangsa Israel yang ada pada saat itu, Tuhan tidak mau mereka menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pesan dari firman Tuhan hari ini buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Yang pertama, melalui firman Tuhan hari ini, melalui Menara Babel, kita belajar untuk tidak menyombongkan diri. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh egois, tidak boleh menjadi orang yang sok hebat, menjadi orang yang sok jago. Karena apa? Karena orang yang hebat di antara orang yang hebat itu hanyalah satu, yaitu Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah yang hebat. Tuhan Allah itu mau supaya anak-anak sekolah minggu hanya mencintai Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah, dan begitu juga boleh mengasihi orang tua. Tidak boleh menyembah patung sama seperti bangsa Israel ini.
Amin adik-adik, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu agar dapat menjadi pedoman buat anak-anak sekolah minggu, supaya seluruh anak-anak sekolah minggu tidak menjadi anak-anak yang sombong, tidak menjadi anak-anak yang angkuh, tetapi dapat menjadi anak-anak yang selalu rendah hati, baik di sekolah, di gereja, di rumah, dan di lingkungan bermain. Semua anak-anak sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang baik, tidak sama seperti bangsa Israel yang mau terus-menerus menjadi orang yang terkenal, yang terus-menerus mau mencari kebesaran dan kemegahan di dalam kehidupannya. Ajarkan anak-anak sekolah minggu kami juga Tuhan, supaya mereka selalu mengingat firman-Mu bahwa kalau anak-anak sekolah minggu sombong, Tuhan akan melihat ke bawah. Tuhan akan memperhatikan siapa anak-anak sekolah minggu yang sombong, yang nakal, yang tidak mau berbagi. Tuhan akan marah dan Tuhan akan merendahkan mereka, sama seperti Tuhan menghancurkan menara Babel. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengatakan Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Sebelumnya, Tante mau tanya, masih ingat tidak ayat hafalan minggu lalu? Tentu ingat dong, karena beberapa dari adik-adik sekolah minggu sudah mengirimkan kepada tante-tantenya. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada Roma 6 ayat 23. Dan pada minggu ini, ayat hafalan kita tertulis pada Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Supaya adik-adik semakin ingat dan semakin tahu, mari kita buat gerakannya ya adik-adik, ikuti Tante. Sudah siap? Ayat hafalan kita tertulis dalam Lukas 14 ayat 11. Kita ulang ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Jadi persembahannya jangan digulung, tetapi dirapikan, dilipat, supaya kita memberikan dengan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita bikin doa persembahannya. Semuanya persembahannya diangkat ke atas, tangan kanannya sama-sama kita mengucapkan, Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian kita. Yesus itulah satu-satunya.
kasih Allah Bapa di sorga buat anugerah berkat kasih sayang-Mu yang melimpahi kami, secara khusus anak-anak kami sekolah minggu GKPA yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu lewat ibadah yang kami sampaikan. Semuanya itu boleh mendatangkan sukacita dan berkat buat kami, buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah ibadah yang singkat ini boleh membawa kebaikan dan boleh membawa hikmat kepada anak-anak kami, sehingga mereka yang mendengarkan dan mengikuti ibadah itu, semuanya itu Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungi mereka, berkati mereka, jagai mereka Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, sehingga hidup mereka semakin hari semakin Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, terutama mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kami sampaikan itu. Semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan sukacita buat kami, buat anak-anak kami, dan buat keluarga juga Tuhan. Ajari orang tua mereka Tuhan yang di rumah untuk selalu di dalam hikmat mengajari anak-anak mereka, sehingga kedepannya anak-anak kami bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah dan dalam penyertaan Tuhan. Inilah ibadah kami yang singkat ini Tuhan. Mari kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang memberikan berkat kepada anak-anak kami dan kepada kami semua. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat